Assalamualaikum, info spot healing kita kali ini healingnya tipis-tipis nih teman-teman. Karena kita back to Jakarta ya. Niatnya pengen long stay di Bandung karena momennya itu kan pas libur panjang gitu loh teman-teman. Tapi takutnya pulangnya itu yang repot ya, bakalan macet parah. Dan akhirnya kita menginap di salah satu hotel yang berada di Tamrin, Jakarta. Ini deket banget dari rumah kita, sekitar 10-15 menitan gitu lah teman-teman. Nama hotelnya adalah 101 Urban Tamrin, Jakarta. Sebenarnya tujuan kita ke sini sih random aja ya teman-teman. Ini tuh bookingnya sehari sebelumnya ya. Ya niat gak niat sih. Kita pengen ngeliat kembang api tapi dari rooftop atau dari kamar gitulah ya. Tapi ternyata momennya itu ya momen pas harga hotel tuh lagi melambung tinggi ya. Terus sempat kepikiran apa kita ngeliat kembang apinya tuh dari rumah aja ya. Oh ya, kita tinggalnya tuh di Kemayoran, otomatis di situ ada party kembang api juga, tuh setiap tahun selalu ada. Setelah dipikir-pikir masa sih kita ngerayain di rumah gitu ya teman-teman. Dan kebetulan juga ada yang nawarin paket New Year Eve di Hotel 101 Urban ini yang harganya itu ramah di kantong. 101 Urban Tamrin Jakarta ini memiliki dua gedung saling bersebelahan ya. Yang di sebelah kiri ini adalah bangunan lama dan di sebelah kanan ini adalah bangunan barunya nih teman-teman. Untuk lobbynya kita ke bangunan sebelah kanan atau bangunan barunya ini nih teman-teman. Jadi kita akan naik tangga ini. Tangganya sih memang terlihat lumayan tinggi ya. Ya kalau gotong-gotong koper ya hitung-hitung aja kayak lagi angkat berat lah ya. Nah sampai di sini nggak ada nampak bellboy-nya. Aku nggak ngerti juga ya ini self service atau emang lagi rame aja ya. Jadi di bagian pintu masuknya ini memang nggak ada orang. Nah ini area resepsionisnya ya memang kelihatan rame ya teman-teman. Karena nanti malam kan memang ada perayaan malam tahun baru dan mungkin juga ya ini staff-staff di sini lebih banyak ngebantu ke persiapannya untuk nanti malam. Jadi memang di depan tadi nggak ada orang ya. Jadi tuh sebenarnya kita ambil paket yang room sama New Year Eve-nya gitu nih teman-teman. Nah nanti malam itu ada 2 acara. Untuk proses check-in ya lumayan lama sih, sekitar setengah jam sampai 1 jaman gitu. Tapi asiknya kita boleh milih kamar yang mau kita tempatin gitu nih teman-teman. Jadi kita mau survei ke atas. Liftnya ini di depan resepsionis, ini ada 2 tapi sempit banget. Ini muatnya kayak sih satu lift cuma 4 orang, jadi memang nunggunya tuh lama banget gitu loh teman-teman. Kita ambil tipe eksekutif urban, kalau di Traveloka atau di Ota ini kurang lebih harganya sekitar 650 ribuan di weekend. Karena kita momennya New Year Eve, jadi harganya itu ya 3 kali lipat ya teman-teman. Nah ini adalah kamar yang di bagian sebelah kanan, ini lantai 7 ya. Akhirnya kita dapat katalog kamar kita juga yang mau kita tempatin nih teman-teman. Setelah nunggu sampai jam 4-an ya. Aduh ini benar-benar super duper lama banget ya. Untuk resepsionisnya sih sebenarnya komunikatif, jadi nggak tinggal diem aja gitu ya. Tapi walaupun kayak gitu ya tetap aja bete teman-teman. Pas saat kita nunggu pun juga nggak ada snack ataupun welcome drink ya. Jadi ya memang kita harus jajan di restorannya sambil nunggu kamar kita. Kita dapat kamar di 1009 lantai 10. Ini adalah lantai paling atas. Kita room tour. Assalamualaikum. Di sebelah kanan ini adalah kamar mandi. Wih, ini wangi ya teman-teman. Dan ini kamar mandinya menurut aku udah cukup besar. Di sini ada room showernya. Dia pakai rain shower, terus ada keran bawahnya ada nggak sih? Oh tidak ada. Terus ini sediakan sabunnya dispenser. Terus ada handuknya juga. Nah ini nih amenitisnya. Amenitisnya ditaruh di kayak gini. Ada gelas kumur. Terus ini toilet duduk, tapi dia nggak ada hair dryer ya. Ini cerminnya juga udah lumayan cukup besar. Di sebelah kanan ini ada tempat untuk naruh koper gitu ya teman-teman. Terus ini ada cerminnya memang nggak yang sampai bawah, tapi ini lumayan besar juga nih teman-teman. Di sebelahnya ini ada meja kerja sama TV ya. TV-nya juga udah cukup besar, ini sekitar 40 inch. Nah di bawahnya ini ada buku menu, kalian bisa pesan makanan dari kamar ya. Di sini harga-harganya sih menurut aku masih tergolong affordable lah ya, nggak yang terlalu mahal juga. Terus menu-menunya ini memang kebanyakan sih western ya. Untuk komplimennya sama seperti kita nginep di hotel pada umumnya ya teman-teman. Di sini ada 2 botol air mineral, ada teh, ada kopi, dan ada gula. Nah area ini juga bisa dijadikan meja kerja.
Tapi sayangnya kamar ini adalah twin bed ya teman-teman, beda dengan kamar yang pengen kita tempatin. Tapi view-nya nggak kalah cantik dengan kamar yang pengen kita tempatin ya. Terus ini ada telepon untuk kalian pesan makanan atau room service gitu. Dan ini wallpapernya ya lumayan lah ya, cukup oke. Di kanan kirinya juga ada lampu tidurnya. Untuk kamar yang kita tempatin ini jendelanya besar banget nih teman-teman, dan kita bisa ngeliat view gedung-gedung tinggi di Jakarta. Di sebelah kanan aku itu adalah HI, di sebelah kiri ini gedung Bank Indonesia dan juga Monas. Tapi Monasnya tuh nyempil banget ya. Tapi it's okay, kelihatan dikit lah ya. Terus di bawahnya ini nih bangunan genteng berwarna biru adalah bangunan lama dari 101 Urban. Nah ini connecting untuk ke area kolam renangnya gitu. Ini cantik loh, estetik gitu tempatnya. Nah area ini adalah restorannya nih teman-teman. Ini adalah area semi outdoornya. Nanti malam ini bakalan di set up untuk perayaan malam tahun barunya. Terus ini adalah akses untuk menuju ke bangunan lamanya nih teman-teman, atau ke area kolam renang yang tadi kita lihat di atas. Terus ini ada semacam area lobby gitu, tapi resepsionisnya sih kayaknya jadi satu sama yang di bangunan barunya itu teman-teman. Kalau vintage-nya sih dari furniture-nya aja sih di sini. Kalau keseluruhan interior bangunannya sih kurang lebih mah sama lah ya, sama bangunan barunya. Terus nanti malam di sini konsep acaranya adalah pesta topeng. Acaranya tuh ada setup komedi, ada band, terus ada door prize juga nih teman-teman. Terus ada DJ nanti pas jam 12 malamnya. Sebelumnya ini kita akan gala dinner dulu di lantai 3-nya nih teman-teman. Karena di sini kan acaranya mulai di jam 9 malam. Halo teman-teman, selamat malam. Jadi kita mau gala dinner di bawah, sekalian nanti kita mau pesta topeng terus ngeliat kembang api. Tapi sebelumnya aku mau nunjukin suasana malam di kamar kita ya. Nah penerangannya sih di kamar kita sih iya kemang-kemang gini ya teman-teman. Ini dia. Wah, cantik banget. Lampu-lampu gedungnya udah mulai menyala nih. Tuh, cantik banget kan? Tapi kembang apinya belum kelihatan ya. Ya udah teman-teman, kita lanjut ke restorannya aja ya buat dinner. Nah, ini koridornya. Koridornya sih lumayan terang ya. Kita makannya di lantai 3 sih katanya ya. Oh ya, di sini ya. Iya. Oh iya. Minumannya. Oh iya, kita mau makan malam dulu. Ini apa sih? Oh, salad. Combro. Kentang. Terus ini kolak tuh rebus-rebusan. Ini lucu deh, ada rebus-rebusan. Terus pokoknya ada 3 macam. Kerupuk. Sambal. Untuk menu dinernya, apalagi ini labelnya kan gala dinner ya, menurut aku sih kurang variatif ya, kurang berani sedikit lagi. Cuma untuk rasa sih ya bisa dibilang cukup oke. Dari resepsionis sampai di gala dinner ini servisnya sih ya cukup oke lah ya. Di lantai 3 tadi kita cuma sementaran ya, habis makan jadi langsung turun ke bawah dan kita memang nggak nyobain menu-menu yang lainnya. Jadi kita lanjut aja ke restorannya. Ini The Artisan Bistro, lokasinya itu satu lantai dengan resepsionis. Untuk acara dimulai sekitar jam 9-an. Nah makanya ini baru jam 8-an kalau nggak salah ya, jadi belum banyak orang yang datang. Nah ini panggungnya, acaranya di sini nih teman-teman. Stand up komedinya juga di sini ya. Kita sebenarnya pengen duduk di sini, cuma ini kan semi outdoor gitu.
kebetulan juga sempat gerimis dan hujan juga ya. Jadi kita pilih yang di area bagian dalamnya aja. Tempat-tempat duduknya juga udah di setup, jadi memang kelihatan banyak ya. Di sini menunya ada, tapi cuma cemilan dan ini all you can eat. Harganya kalau nggak salah 125.000. Kayak gini, terus minumannya kayak gini. Terus bakwan, pempek, kayak gitu doang sih. Sebenarnya tadi ada lomba gitu loh teman-teman, dan kita kalah ya. Tapi kita dapat door prize 2 kali, alhamdulillah ya. Ya walaupun nggak spesial banget, tapi ini seru loh. Nah ini udah di penghujung acara, dan teman-teman ini walaupun telat, aku tetap ucapin buat teman-teman YouTube aku semuanya, Happy New Year 2024. Semoga tahun ini planning-planning indah yang udah kalian jadikan bucket list ini terwujud ya teman-teman. Dan yang pastinya semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang baik, dan juga banyak ya teman-teman. Biar kita bisa lanjut traveling makin jauh. Kita lanjut ke bangunan lamanya. Kita naik ke lantai 6 ke area rooftopnya dan area kolam renangnya. Niatnya sih kita pengen ngeliat kembang api ya teman-teman. Menurut aku area di bangunan lamanya ini lebih oke deh. Soalnya dia ada garden dan ada rooftopnya kayak gini. Sebenarnya hotel-hotel di Jakarta Pusat pas New Year Eve itu biasanya selalu full. Apalagi di daerah Tamrin dan juga khususnya di daerah HI ya. Karena acara-acara kembang api itu center point-nya adalah di HI. Kamar yang lampunya nyala itu adalah kamar kita ya teman-teman. Dan di atasnya adalah lantai 11, itu Langit Seduh Cafe. Ada acara juga di atas ya teman-teman. Kalau orang Jakarta pasti tahu lah cafe viral ini, karena ini cafe benar-benar viral banget nih teman-teman. Besok pagi kita ke atas. Selamat pagi, kita mau lanjut, mau sarapan nih. Kita udah kesiangan bangunnya, ini sekitar jam 8:30 ya. Kita sarapan di The Artisan Bistro lagi nih teman-teman. Tapi sayangnya pagi ini sangat-sangat kecewa banget ya untuk servisnya di restoran ini. Kita udah kesiangan dan sangat lapar banget, tapi kita harus antri dan antriannya tuh panjang banget. Dari semua staff, cuma staff di bagian depan tadi restorannya aja yang kurang memuaskan ya. Aku nggak ngerti juga karena terlalu rame atau gimana, tapi yang jelas restorannya belum siap untuk menerima tamu di momen tersebut. Harusnya sih kalau momen-momen kayak begini itu dijam-jamin gitu ya. Harusnya ada batasannya juga biar tamu itu nggak semuanya turun bersamaan. Terus suasananya jadi nggak kondusif ya. Terus makanannya juga lama di refill. Terus meja-meja juga banyak yang belum di clear up. Nasi mandi, terus daun pepaya, krecek kulit, fried chicken, terus brokoli, ini gorengan, nasi goreng, aneka sambal. Ini aneka roti. Nah, sarapan aku kayak gini, jadi banyak yang belum di refill gitu ya. Kita makannya seadanya dan mau makan telur aja ngantri gitu. Banyak yang nggak di refill gitu sih. Ini juga nih bapak sama ibu ini juga agak-agak kesel gitu. Ada anehnya lagi, bapak sama ibu ini naruh makanan tapi udah di clear up gitu loh. Lucu banget ya. Ya semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Lanjut kita ke lantai 11. Di sebelah kanan aku ini adalah Langit Seduh, dan ini ada kolam renang di bangunan baru. Jadi kita bisa akses ke sini juga. Ini kolam renangnya untuk umum ya. Langit Seduh Cafe ini tadi malam itu ada New Year Eve-nya juga nih teman-teman. Cuma kita kan paketnya di Pesta Topeng yang di bawah ya teman-teman. Kalau untuk view-nya sih memang lebih kelihatan jelas ya, karena ini kan ada di lantai 11 di rooftop-nya lagi. Kalau kalian mau berkunjung ke Langit Seduh Cafe-nya nih tanpa menginap, bisa banget ya teman-teman. Kalian kalau mau datang ke sini juga enaknya di sore hari, karena view sunset-nya itu cantik banget teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja review dari 101 Urban Tamrin Jakarta. Overall sih cukup oke ya. Nah bagi kalian yang mau long stay di Jakarta, bisa loh cobain hotel ini karena harganya tuh mulai dari 300 ribuan. Ini adalah video terakhir di tahun 2023, juga video awal di tahun 2024. Next trip ke tempat-tempat recommended lainnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Aku penasaran pengen nyobain ininya nih, makanan
makanan beratnya. Di sini ada kayak ayam chicken, terus nasi goreng